menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati. Hadir semua, Tuhan beracara di dalam persidangan yang sangat luar biasa. Mujizat Tuhan telah nyata di setiap tetesan darah anakku yang bergelimang, maupun doa kami dan semua doa publik telah Tuhan nyatakan keajaibannya pada hari ini di persidangan ini. Darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Ada satu keunikan tentang darah manusia, bahwa darah manusia beda dengan darah binatang. Nah, kenapa darah manusia bisa menuntut? Karena manusia punya roh dan binatang tidak. Tempat kejadian pembunuhan itu ada namanya kutukan darah. Dan tempat kejadian pembunuhan inilah yang disebut rumah angker. Semua rumah angker pasti ada sejarah pembunuhan. Ingat, darah binatang tidak menuntut karena binatang tidak punya roh. Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Akhirnya Tuhan menjawab tuntutan darah Brigadir Yosua. Dia mati dengan cara tidak wajar, tragis oleh orang yang sangat keji, yaitu Ferdy Sambo. Sudah sekian lama persidangan berjalan dan masyarakat menantikan keputusan yang adil, dan akhirnya Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati. Hukuman mati ini dianggap hukuman yang adil untuk seorang pembunuh Brigadir Yosua. Apa yang dilakukan Sambo dengan kawan-kawan, ya termasuk istrinya yang bersekongkol, telah tercatat dalam Alkitab secara prinsip sama. Membunuh orang yang tidak bersalah dan darah yang ditumpahkan menuntut berteriak kepada Allah, dan Allah menjawab, mengabulkan, menghukum si pembunuh. Misalnya Kain, anak Adam dan Hawa yang pertama. Kitab suci mencatat Kain membunuh adik kandungnya sendiri gara-gara dia iri dan benci karena persembahannya tidak diterima Tuhan. Persembahan adiknya diterima. Dia merasa tidak adil. Dia dendam, dia marah sejadi-jadinya dan mengajak adiknya ke suatu tempat dan membantai adiknya dengan batu sampai mati. Dan jelas Alkitab bercatat darah Habel menuntut, berteriak kepada Allah. Dan Allah menghukum Kain, mengeluarkan Kain, menyuruh dia pergi ke satu tempat, dan apapun yang dikerjakannya dari hasil tanah akan berat, susah, dan mengalami banyak penderitaan. Itu konsekuensi dari hasil perbuatannya. Disebutkan dengan istilah kutuk. Konsekuensi atas kejahatan membunuh orang yang tidak bersalah. Yang kedua, Yudas. Dia menjual Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus ditangkap, dan akhirnya karena perbuatannya Tuhan Yesus ditangkap, tetapi disalib juga. Membuat Yudas tidak sangka itu terjadi. Dia pikir mungkin hanya sekedar ditangkap, tapi penangkapan itu mengarah kepada penyaliban. Dia menyesal, dia buang apa yang pernah dikasih oleh Mahkamah Agama, 30 keping perak, dan dia memutuskan untuk bunuh diri. Dan tanah di mana dia bunuh diri
itu disebut tanah darah, menggunakan istilah Hakal Dama, tanah yang terkutuk. Setiap kejadian yang tragis, baik itu dibunuh maupun bunuh diri, iblis ambil peran. Iblis ambil alih untuk melakukan tipuan-tipuan. Bahaya sekali setiap tindakan seperti ini. Karena nyawa manusia itu milik Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang boleh mengambil nyawa orang lain dengan cara membunuh. Bahkan kita sendiri pun gak boleh membunuh diri kita. Membunuh orang, bunuh diri itu tidak boleh. Itu darah yang tertumpah dan darah itu akan menuntut. Ada kutuk darah dihasilkan dari tindakan itu. Dan Tuhan akan bertindak. Tuhan tidak akan tinggal diam buat setiap perilaku yang seperti ini. Cepat atau lambat. Jadi apa yang dilakukan Sambo itu persis seperti cerita ini tadi. Cerita dalam Alkitab. Kain dan Yudas. Dan banyak lagi kasus-kasus membunuh orang. Dan akhirnya si pembunuh terkena malapetaka. Pelajaran apa yang kita bisa petik di sini? Jangan cepat-cepat mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup orang. Membunuh orang dengan tragis karena itu bukan hak kita. Membunuh itu bukan hak kita. Kita nggak punya kapasitas, nggak punya kuasa untuk mengambil nyawa orang. Itu mutlak milik Tuhan. Itu mutlak ranah Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat mengambil nyawa seseorang. Karena dialah yang memberi nyawa seseorang. Jadi sangat lancang kalau ada di antara kita yang sampai berani menyakiti, bahkan sampai berani mengakhiri hidup orang lain. Stop. Dan hasil dari itu kita telah menyakiti keluarga yang ditinggalkan. Keluarga dalam hal ini adalah keluarga Brigadir Yosua. Saya sedih mendengar peristiwa ini. Statement yang dilayangkan adalah hukuman yang diberikan kepada Sambo, sekalipun itu berat, hukuman mati, tetap tidak bisa mengembalikan anak kami, Brigadir Yosua. Hukum memang harus ditegakkan. Dan hakim sudah memvonis dan masyarakat menganggap ini bijaksana. Tapi sekali lagi, nasi sudah menjadi bubur. Saran saya kepada siapapun yang mungkin sahabat memegang jabatan tinggi atau wewenang khusus yang mungkin punya kesempatan bisa lakukan hal yang sama seperti Bapak Ferdi Sambo. Stop. Jangan ambil porsi Tuhan. Kasihan sama keluarga yang ditinggalkan. Kasihan. Jangan lakukan kejahatan yang Tuhan sangat benci. Membunuh ada dalam hukum Taurat. Kenapa masuk dalam hukum Taurat? Karena tindakan itu paling Tuhan tidak suka. Karena membunuh itu bukan hak kita. Itu hak Tuhan. Tuhan yang memberi hidup, Tuhan juga yang mengambil hidup. Biarlah peristiwa ini menyadarkan setiap orang yang ada di Indonesia bahwa nyawa itu penting, nyawa itu tidak sembarangan untuk diambil oleh siapapun kecuali Tuhan. Semoga keluarga yang ditinggalkan, keluarga Bapak Huta Barat dan Inang Simanjuntak diberikan penghiburan. Dan untuk siapapun yang sudah berjerih lelah untuk kasus ini seperti Bapak Kamarudin Simanjuntak atau pengacara siapapun itu, Tuhan memberikan penghiburan dan kelegaan. Tuhan Yesus memberkati.